Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Vladimir Putin di Moskow. Kunjungan dilakukan usai Jokowi menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman. Dalam jumpa pers virtual hari Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia, usai menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman. Presiden dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Menlu Retno menambahkan, kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian. Sebelumnya, Presiden akan memenuhi undangan Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri KTT G7 yang akan berlangsung di Elmau, Jerman pada 26 hingga 27 Juni 2022. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Sebelumnya, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Maijen Tri Budi Utomo juga mengungkapkan rencana pengawalan Jokowi jelang pertemuan ini. Dan terkait dengan rencana pertemuan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan baik Presiden Ukraina maupun juga Presiden Rusia ini juga mengundang perhatian dari sebagian besar pengamat dan juga warga secara global. Dan sore ini kita akan bahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan persiapan dan juga apa saja yang akan dibawa oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan yang bisa dibilang tadi menyita perhatian internasional ini. Bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Profesor Siti Rohaini Zuhayatin, kemudian mantan Dubes RI untuk Ukraina Yudi Krisnandi, dan Guru Besar Hukum Internasional UI Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak dan juga Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ini topik yang saat ini sangat jadi menyita perhatian kita dan kita akan langsung saja bahas ya. Pertama saya akan ke Profesor Bu Rohaini dulu terlebih dahulu. Ini rencana pertemuan Presiden ke Kiev dan juga Moskow ini masih sesuai jadwal ya Bu ya setelah KTT G7 27 Juni mendatang? Sampai saat ini masih demikian Mbak Fani, jadi sesuai dengan persiapannya dan tentu kita berharap tidak akan ada perubahan yang berarti. Kalaupun nanti di sana sini ada adjustment, tentu saja ini nanti terkait dengan situasi yang mungkin memerlukan adjustment itu. Tapi sejauh ini masih sesuai dengan jadwal. Kalau boleh tahu Bu, apa saja rencana Presiden dalam dua pertemuan ini? Hari apa bertemu dengan Presiden Zelensky, hari apa bertemu dengan Presiden Putin? Ini masih dalam proses dibicarakan gitu ya. Tentu saja dibicarakan antara kantor Sekretariat Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri masih berlangsung. Dan kalau kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri, tentu yang pertama adalah tentu Presiden akan menyampaikan komitmen awal dari beliau bahwa masalah perang ini harus dihentikan ya, perang harus dihentikan dan tentu ini masih sama seperti yang nantinya akan dibawa oleh Bapak Presiden. Yang kedua tentu saja ada tentu saja Presiden mendorong agar konflik ini akan diselesaikan secara
mediatif atau diplomatik ya, karena bagaimanapun perang membawa dampak krisis kemanusiaan yang tentu saja sangat kompleks. Dan yang selanjutnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa saat ini Indonesia sedang ada di dalam presidensi dari G20 dan tentu itu juga akan terkait dengan kemungkinan undangan dari Bapak Presiden kepada Presiden Putin dan juga Presiden Ukraina. Saya kira demikian. Jadi tujuan utamanya adalah kalau misalnya bisa saya konklusikan adalah menghentikan perang gencatan senjata, kemudian juga siapa tahu harapannya kedua sosok ini Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin bisa ikut hadir dalam KTT G20 seperti itu ya Ibu ya? Kira-kira ekspektasinya demikian ya. Tentu ini penghentian perang ini kan juga satu konteks yang sangat Krusial. kompleks. Tapi setidaknya sesuai dengan mandat konstitusi, tentu Bapak Presiden mempunyai kewajiban untuk mendorong kedua belah pihak untuk duduk di dalam perundingan. Bu Ruhaini, satu singkat saja nih terkait dengan pertemuan tersebut, selain Bapak Jokowi dan juga tentu Presiden Zelensky serta Presiden Putin, siapa lagi Bu yang akan turut serta dalam pertemuan? Tentu saja Ibu Menteri Luar Negeri ya, dan masih di dalam konfirmasi, karena bagaimanapun kunjungan ini kan berseris ya, ada kunjungan untuk G7, kemudian juga kunjungan ke Rusia dan juga kunjungan ke Ukraina. Tentu ini masih di dalam proses memastikan hal-hal apa saja yang nantinya akan dibicarakan dan siapa saja tentu saja yang nantinya ada di dalam rombongan dari Bapak Presiden. Baik. Saya beralih ke Pak Yudi. Pak Yudi mungkin tanggapannya sebagai yang pernah menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Ukraina terkait dengan rencana Bapak Presiden ini seperti apa? Saya sangat senang dan gembira dengan rencana Bapak Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev dan juga mengunjungi Moskow. Itu juga selaras dengan harapan saya dan banyak kalangan lainnya agar Indonesia bisa mengambil peran di dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, khususnya di antara dua negara tersebut yang dampaknya sudah sangat luas ya terhadap perekonomian global, terhadap posisi disparitas diplomasi global, terhadap kerjasama global, dan unpredictable kapan situasi ini akan menjadi lebih baik jika kedua belah pihak tidak segera ada yang mengambil peran-peran untuk mendamaikannya dan menyadari bahwa perang ini telah membuat menderita tidak hanya masyarakat Ukraina sebagai korban agresi militer dari Rusia, tetapi membuat dunia menjadi sulit saat ini. Oleh karena itu, pada saat negara-negara adidaya besar sampai dengan hari ini belum bisa memberikan hasil yang signifikan dalam proses perdamaian, mudah-mudahan ya, Indonesia sebagai salah satu pendiri dan pelopor gerakan negara-negara non-blok, sebagai penggagas konferensi Asia Afrika, dengan portofolio sebagai negara muslim terbesar di dunia, sebuah negara demokrasi terbesar yang moderat, bisa mengambil peran ini dan mampu meredakan ambisi dari khususnya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menguasai Ukraina. Karena persoalannya adalah perang ini dimulai oleh agresi militer yang dilakukan oleh Rusia. Kalau dari sisi Ukraina sendiri, sampai dengan tadi saya mengikuti wawancara Presiden Zelensky di beberapa televisi internasional, dia sudah dan terus-menerus membuka untuk terjadinya dialog demi perdamaian dan penghentian perang. Namun serangan-serangan yang dilakukan oleh Rusia itu kan tidak berhenti, walaupun skalanya sudah menjauh dari ibu kota Kiev saat ini dan kembali kepada titik penyerangan asal di wilayah timur, yaitu Luhansk, Donetsk, dan Donbas, juga sudah menguasai Mariupol. Jadi kembali lagi pada substansi pertanyaannya, kita semua menyambut gembira, kita menyambut senang, dan saya memberikan dukungan sepenuhnya kepada upaya yang akan dilakukan oleh Presiden dan pemerintah untuk menjadi mediator perdamaian, dan tentu ini sesuai dengan harapan saya dan kita semua agar Indonesia memiliki portofolio
dalam upaya perdamaian dunia. Kita setuju seperti itu Pak Yudi ya, terutama jika tujuannya nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya ke Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, apakah menurut Anda dari perspektif Anda waktunya saat ini tepat? Karena kalau mengingat sudah ada beberapa upaya mediasi sebelumnya dan semuanya juga belum memberikan hasil yang maksimal. Menurut saya sangat amat tepat ya. Kenapa saya katakan sangat amat tepat? Karena memang Israel, Turki sudah mencoba melakukan proses perdamaian itu dengan meminta adanya gencatan senjata. Tetapi kan pada waktu itu masih di awal-awal. Mungkin pada saat itu Rusia masih punya energi, masih punya uang, masih punya legitimasi dari rakyatnya. Tetapi sekarang sudah masuk 120 hari, dan perang ini tidak kemana-mana, bahkan tadinya Presiden Zelensky akan ditangkap tetapi tidak terjadi, lalu sekarang konsentrasinya di Donbas, sehingga mungkin juga Rusia dalam konteks seperti ini, dia butuh penyelamat muka dia. Kalau dia tiba-tiba menghentikan serangan ini, itu jelas tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya ada himbauan dari negara ketiga, itu dia akan melakukan. Dan negara ketiga ini, sampai dengan 120 hari ini, itu tidak ada, kecuali Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, kita pada waktu awal-awal sudah membuat resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat, yaitu mengutuk Rusia. Kita ikut di situ. Nah, tetapi tetap Presiden Rusia menerima Presiden Jokowi di Moskwa. Artinya apa? Artinya memang kita dibutuhkan. Meskipun pada saat itu bisa saja Rusia mengatakan bahwa Indonesia tidak bersahabat dengan Rusia karena ikut mengutuk. Tetapi sekarang justru diterima. Jadi menurut saya kemungkinan untuk terjadinya gencatan senjata, pengakhiran terhadap tragedi kemanusiaan itu sangat-sangat besar sekali. Nah, saya berharap Bapak Presiden pada waktu pertemuan G7 di Jerman itu bisa bicara dengan Joe Biden, bicara dengan Perdana Menteri Inggris, Kanselir Jerman, mengatakan apa? Pertama, bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota dari NATO. Yang kedua, bahwa mereka tidak terus mensuplai uang maupun senjata kepada Ukraina. Dan ini yang kemudian dibawa kepada Presiden Putin untuk mengatakan bahwa ada jaminan dari negara-negara ini untuk tidak melakukan itu. Oleh karena itu, sewajarnya Anda menghentikan serangan ke Ukraina. Dan tentu kalau misalnya ada masalah dengan Ukraina, masalah Crimea, Luhansk, Donetsk, dan lain sebagainya, silakan diselesaikan, tetapi secara damai. Yang penting bagi Bapak Presiden adalah menawarkan adanya gencatan senjata dan pengakhiran terhadap tragedi kemanusiaan. Itu. Jadi waktunya yang tepat atau negara atau malah sosoknya mungkin yang tepat ya untuk membawa tujuan mediasi ini sukses. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Hikmahanto, Pak Yudi dan juga Ibu Ruhaini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now. Kita lanjutkan lagi pemirsa dialog terkait dengan rencana pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Ukraina dan juga Rusia bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, mantan Dubes Republik Indonesia untuk Ukraina Yudi Krisnandi dan Guru Besar Hukum Internasional UI Profesor Hikmahanto Juwana. Saya kembali lagi ke Prof. Hikmahanto, ini yang tepat itu waktunya, negaranya atau sosoknya, Profesor? Semuanya. Waktunya seperti tadi saya katakan. Ya, satu paket lengkap karena ini sudah 120 hari. Kedua, negaranya karena kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Memang di awal-awal mungkin ya ada permasalahan, tapi kan saya katakan Bapak Presiden selalu mengatakan hentikan perang, akhiri perang. Ya, walaupun dari Kemlu mungkin pada waktu itu bilang serangan terhadap Ukraina tidak bisa diterima begitu ya, seolah-olah seperti kayak Amerika nadanya. Tapi Bapak Presiden tetap konsisten seperti itu. Dan kemudian yang tiga, sosoknya, karena Bapak Presiden Pak Jokowi itu memang dikenal sebagai orang yang supel secara internasional, lalu kemudian bisa berhubungan dengan berbagai pihak. Nah, ini tiga hal ini yang penting. Nah, sekarang modalitas yang penting itu adalah bagaimana perwakilan-perwakilan kita di Rusia, di Ukraina, di Amerika, di Inggris, di Jerman
mereka bekerja untuk mendapatkan berbagai informasi dari Kementerian Luar Negeri setempat, dari para pakar dan lain sebagainya untuk disampaikan ke Pejambon. Nanti Pejambon akan memformulasikan apa yang bisa ditawarkan oleh Bapak Presiden ketika bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Jadi ini yang sangat penting juga, jangan berpikir bahwa Bapak Presiden datang ke sana baru dadakan menawarkan. Jadi tidak seperti itu, jadi segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik, seperti itu. Begitu ya Profesor Ruhaini, Bu Ruhaini, ini adalah pertemuan yang sebenarnya sudah direncanakan lama dan ini termasuk matang ya, berarti ketika Pak Presiden akan bertemu dengan baik Presiden Zelensky maupun Presiden Putin, ini juga bentuknya atau sebenarnya nuansanya adalah memang untuk memediasi? Meneruskan apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto bahwa tentu dan juga tadi Prof. Yudi juga bahwa kita punya modalitas, ya, modalitas kita punya legacy tentang non-blok, kemudian juga kita mempunyai modalitas bagaimana terlibat langsung di dalam proses memediasi ketegangan-ketegangan di kawasan ya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dari mandat konstitusi itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Prof. Hik bahwa sebenarnya Indonesia tidak mempunyai masalah yang berarti ya. Jadi dua-duanya Indonesia dapat berkomunikasi dengan Rusia dan Indonesia juga dapat berkomunikasi dengan Ukraina. Tentu ini satu hal yang menjadi modalitas kita dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa ini juga terkait juga dengan presidensi Indonesia. Jadi pertimbangan dari kantor staf presiden pada waktu itu adalah meskipun ada semacam permintaan ya dari Presiden Joe Biden kalau misalnya Rusia akan tetap diundang maka Ukraina juga diundang. Tetapi kalau kita melihat personal passion dari Bapak Presiden ini kan mempunyai satu kecenderungan untuk menyatukan ya, menyatukan memperbanyak teman, mengurangi musuh begitu ya Bu? Kira-kira ya demikian dan juga bagaimana bahwa persatuan itu lebih baik. Jadi saya kira itu menjadi bagian dari personal passion beliau sendiri gitu ya, bahwa pada saatnya memang kita memiliki kesempatan itu maka tentu itu akan digunakan sebaik-baiknya. Dan tapi tidak ada tekanan dari Amerika Serikat, Bu? Saya kira ya, tidak ada ya, tidak ada. Jadi sejak awal sebetulnya sudah ada satu wacana sebetulnya ya, wacana kenapa tidak diundang semua, karena toh keduanya sebetulnya juga Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Ukraina dan juga dengan Rusia. Kalaupun pada waktu itu Joe Biden kemudian juga memberikan syarat itu, tentu saja itu juga bukan sebuah tekanan, tetapi itu in line dengan apa yang dibicarakan. Ya, kita bicarakan di kantor staf presiden. Tidak jadi gitu obstacle ya Bu ya. Walaupun memang mau tidak mau Presiden harus menemui keduanya ini di tempat terpisah, tidak bisa dalam satu tempat netral yang biasanya sih menjadi salah satu ciri khas dari pertemuan mediasi gitu kan, satu lokasi yang netral, tapi kalau ini Presiden berpisah Kiev kemudian Moskow, seperti itu ya Bu? Kalau misalnya mediasi belum bisa dilakukan, maka pertemuan-pertemuan yang bersifat kaukus diperlukan gitu. Jadi sebelum salah satu proses mediasi memang sebaiknya memang dilakukan pertemuan terpisah ya, yang disebut dengan kaukus. Kalau kita melihat teori mediasi itu kan ada pertemuan kaukus dulu ya. Nah, kita semuanya berharap bahwa itu akan menjadi semacam jembatan ya, dengan dari pertemuan yang bersifat kaukus ini menjadi pertemuan yang nantinya bersifat mediatif. Baik. Saya kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, Anda pernah bertugas di Ukraina. Kalau misalnya melihat bagaimana dinamika hubungan bilateral antara Ukraina dengan Rusia selama ini dan perbedaannya di tahun 2022 ini, seperti apa dari perspektif Anda? Apakah ini juga bisa menjadi modal untuk Pak Jokowi bawa dalam, ya katakanlah tadi, memediasi dua pihak ini? Kalau perspektif hubungan Ukraina dengan Rusia ini ceritanya panjang ya, dengan Profesor Hikmahanto kami sudah berdiskusi berkali-kali dalam konteks hubungan Indonesia dengan Ukraina dan Indonesia dengan Rusia itu sangat baik sekali ya. Dari neraca perdagangannya trennya tuh setiap tahun terus meningkat walaupun di era pandemi dalam 3 tahun terakhir
baik Indonesia dengan Ukraina maupun Indonesia dengan Rusia. Aktivitas-aktivitas diplomasinya juga semakin meningkat, kegiatan-kegiatan kerjasama kebudayaan dan pendidikannya juga meningkat, kerjasama ekonomi perdagangan meningkat, sehingga Indonesia ini memang bisa dikatakan dibutuhkan oleh kedua negara dan tidak memiliki masalah apapun dengan kedua negara. Itulah yang menjadi modalitas utama rencana kehadiran Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Vladimir Putin sebagai sebuah optimisme kita, sebagai tadi sudah ditekankan oleh Profesor Hikmahanto, bahwa saya juga optimis bahwa gagasan Presiden Jokowi yang walaupun sudah disampaikan oleh beberapa kepala negara lain yang mengunjungi Kiev maupun sudah bertemu dengan Vladimir Putin akan berbeda gaungnya, akan berbeda posisinya, dan akan memiliki nuansa yang lebih netral dibandingkan kepentingan-kepentingan negara lain yang berada di belakang Ukraina maupun yang mendukung Rusia itu sendiri. Tapi kita tidak punya kepentingan apapun, Pak Yudi. Ya, karena Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun selain terwujudnya perdamaian dan dihentikannya perang. Dan saya juga sangat optimis ya kunjungan Presiden Jokowi ini akan memberikan satu hasil ya. Karena kalau Presiden Zelensky sendiri sudah pasti akan menerima. Presiden Vladimir Putin juga sudah pasti akan menerima. Ini merupakan sebuah signal bahwa kedua kepala negara memiliki exit untuk menyelesaikan pertikaian melalui peperangan ini. Jadi akan ada sebuah solusi jalan keluar setelah mereka berdua bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan pertemuan dengan kedua kepala negara ini memang sudah saya perkirakan hanya masalah waktu saja, karena sebenarnya Presiden Zelensky sejak dia dilantik pada bulan Mei tahun 2019, dia sudah menulis surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengundang berkunjung ke Ukraina, dan saya menyampaikan itu. Dan Bapak Presiden pun juga sudah bersedia untuk datang ke Ukraina, dan kami sudah melakukan persiapan-persiapan itu. Tapi karena pandemi kemudian ditunda, dan pada tahun 2021 ya sebelum saya pulang, tanggal 17 Agustus, Presiden Zelensky juga berkirim surat kembali yang kedua kali kepada Presiden Joko Widodo. Dan dibalas hand by hand. Saya yang menyerahkan jawaban Presiden Joko Widodo pada Presiden Zelensky. Nah, jadi memang ini adalah momen ya yang paling tepat ya dengan tokoh yang tepat, dan kita optimis bahwa kedatangan Presiden Jokowi di Kiev maupun di Moskow akan memberikan seperti itu ya, Pak Yudi, terhadap perdamaian dunia. Baik, mungkin untuk penutupnya sekalian untuk Pak Hikmahanto gitu. Daya tawar terkuat kita apa, dan kalau misalnya ini pertemuannya menghasilkan sesuatu yang konkret, apa benefit atau apa ya something yang bisa menguntungkan untuk Indonesia ke depannya? Sebenarnya tanpa daya tawar ya sebenarnya harus ada exit plan bagaimana perang ini dihentikan ya. Apakah itu Ukraina yang menang, ataukah Rusia yang menang, atau dua-duanya mengatakan bahwa gencatan senjata. Nah, opsi yang terakhir ini kelihatannya setelah 120 hari ini yang akan diambil. Cuman pertanyaannya adalah siapa yang harus menginisiasi ini. Dan alhamdulillah Indonesia punya inisiatif seperti ini. Jadi ini merupakan momentum besar bagi Indonesia. Tetapi saya berpesan sekali lagi kepada Kemlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya, untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tawaran Indonesia itu nantinya akan diterima oleh Presiden Putin maupun Presiden Zelensky. Nah, ini yang kemudian komunikasi sebelum Bapak Presiden datang itu penting sekali. Paling tidak kalau kita memasak itu 80% harus sudah jadi. Tinggal nanti gongnya. Ya, tinggal nanti kalau misalnya ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, nanti diselesaikan pada saat itu. Itu yang namanya kita memang mempersiapkan dan ikut dalam ketertiban dunia. Itu tentunya sudah dimatangkan ya Bu Ruhaini, ya dibawa oleh Bapak baik ke Kiev maupun ke Moskow nanti supaya tadi tujuannya konkret dan
insya Allah bersifat permanen. Sayang sekali karena durasinya sangat sempit, walaupun masih banyak sekali yang ingin kita bahas, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya telah hadir dalam MNC News Now, mantan Dubes RI untuk Ukraina Pak Yudi Krisnandi, Guru Besar Hukum Internasional UI Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga tenaga ahli KSP Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin. Salam sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih. Prof. Ruhaini. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama MNC News Now. Kami akan segera kembali. Aman, Kak? Cek. Aman. Oh iya juga ya, semuanya profesor ya? Ih, gua kayak, Mas Dav, aku kayak lagi sidang skripsi. Nah ya iya ya, kayak pendadaran. S2 nih, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, bismillah, tolong. Tolong ya Allah. Mau sih. Ih, jadi kangen deh. Pengen S2. Pelajarannya. Cek. Pemirsa, video rekaman detik-detik saat seorang pemuda menggendong anak sapi yang sekarat karena penderita PMK viral di media sosial. Sang pemuda terlihat sangat sedih dan juga terpukul atas kematian sapi miliknya, dan peristiwa ini pun terus terjadi. Video detik-detik saat seorang pemuda menyaksikan anak sapinya sekarat ini tengah viral di Ponorogo, Jawa Timur. Ia berusaha menyemangati anak sapinya dan menggendongnya keliling kandang agar sapi tetap bertahan. Tapi tak lama kemudian anak sapi ini pun mati, menyusul induknya yang telah mati beberapa hari sebelumnya. Ia pun akhirnya memasukkan anakan sapi tersebut ke dalam karung dan selanjutnya mengubur di pinggir hutan yang tak jauh dari desa itu. Pemandangan ini menggambarkan keresahan ribuan peternak sapi perah di Ponorogo, Jawa Timur, di mana setiap hari ada saja sapi mati dan harus dikubur karena terpapar penyakit mulut dan kuku. Dan pemirsa, kini kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana penjualan hewan kurban dan juga daging sapi serta kambing jelang Idul Adha tahun ini. Kita bergabung dengan Calvin Tonggi dari Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Calvin, selamat sore. Dari pantauan Anda, bagaimana pergerakan harga daging dan juga hewan kurban seluruhan saat ini di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku? Dalam rangka menyambut hari perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, para pedagang kambing di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sudah mulai mempersiapkan dan menjajakan dagangannya. Dan untuk harga daging kambing sendiri ini memang mulai dari 3 juta rupiah sampai dengan 8,5 juta per ekornya. Dan ini memang dapat dilihat memang di tengah wabah PMK ini memang para pedagang sudah mulai memang mensiasati untuk bagaimana kesehatan dari para kambing sendiri. Dan untuk itu berdasarkan penuturan dari tadi Pak Amri selaku Ketua Himpunan pedagang kambing di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, ini memang para kambing ini memang sudah dikasih vitamin dan juga dirawat mulai dari kandangnya, dari mulai kesehatan kambingnya, dan juga tidak hanya kambing, juga di sini juga ada dari sapi juga. Ini diperkirakan dari harga mulai dari 20 sampai 40 juta rupiah per ekornya. Dan memang untuk kesehatan sendiri ini memang para pedagang pasar memang sudah mensiasati bagaimana tentang kesehatan kambing sendiri, mulai dari penerapan obat, makanannya, sampai dengan kandang-kandangnya. Dan juga untuk pembeli sendiri memang di sini sudah mulai ramai juga. Dan memang tadi berdasarkan penuturan dari para pedagang, memang para pembeli memang tidak khawatir dengan adanya wabah PMK ini, karena memang kesehatan para kambing dan juga sapi ini memang sudah diperhatikan dari bulan
awal Juni kemarin. Dan untuk itu memang berdasarkan penuturan dari para pedagang pasar sendiri memang tidak khawatir terkait adanya wabah penyakit kuku dan juga mulut dari para hewan ternak, khususnya para kambing dan juga sapi. Memang di sini para pedagang memang sudah mensiasati dengan cara membersihkan kandang secara teratur dan juga pola makan dari kambing dan sapi tersebut. Kembali ke Anda, Fani. Baik, terima kasih untuk informasinya. Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan. Dan informasi tadi pemirsa juga mengakhiri MNC News Now hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dan juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Fani Mania, terima kasih. Sampai jumpa.